Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada kitab Yeskiel 36 ayat 26. Begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kejatuhan Yerusalem menandai titik balik dalam pelayanan Yeskiel. Nubuatan yang sampai saat ini itu mengancam Yehuda. Sekarang terbuka untuk pesan-pesan yang menguatkan dari seorang gembala percaya kepada bangsanya yang tercerai berai setelah kejatuhan bangsa itu, dan keputusasaan dalam pikiran orang-orang itu merasa karena malapetaka yang mereka alami. Sang Nabi menyampaikan bahwa Tuhan tidak menghabiskan sama sekali bangsa Israel. Sebuah zaman baru akan datang baginya dengan kata-kata yang menyentuh. Yeskiel di sini berbicara tentang penyucian, pemulihan, dan kedamaian Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di pasal 36 ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai motivasi Allah untuk kembali memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Bukan karena Israel pada dirinya sendiri layak menerima pengharapan, layak mendapatkan pemulihan. Tidak pula bangsa Israel telah berbuat baik kepada Allah, namun semata-mata karena Allah ingin menguduskan namanya kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun tema yang dapat kita ambil pada khotbah kita hari ini, yaitu pemulihan bagi namanya. Kita sering bertanya-tanya bagaimana dengan pemulihan. Apa itu pemulihan? Seperti apakah wujud pemulihan itu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemulihan sejati yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya bukan sekedar pemulihan hal-hal lahiriah, tetapi yang dimulai dari hati. Pemulihan yang bukan sekedar reformasi ataupun perubahan bentuk, tetapi transformasi, perubahan yang bersifat dari dalam keluar, dari dalam hati kita menuju keluar dari hati kita. Pembaruan batin bukan pelajaran manusia dan bukan juga pekerjaan manusia, tetapi semata-mata kasih karunia Allah. Kita bersyukur kepada Yesus. Darahnya yang tercurah dan mengalir telah membersihkan hati kita yang kotor oleh dosa, mengubah hati kita menjadi lembut dan membenci dosa. Pengudusan dari Tuhan Yesus berlaku sekali untuk selama-lamanya. Kini kita adalah umat yang dimampukan untuk menjalani hidup kudus, yang telah keluar dari dosa, taat akan firman, dan melakukan berbagai perbuatan bijak yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pemuda Kristen yang terkasih dalam nama Yesus Kristus merasa layak menerima sesuatu yang kadang diperlukan. Mungkin pada saat ini banyak pemuda-pemudi Kristen yang ada di seluruh dunia merasa minder, tidak pernah merasa berhak memiliki apa-apa, mendapatkan apa-apa. Ini adalah suatu pemikiran yang tidak sehat. Sayangnya ada pula orang yang terlalu merasa dirinya layak, terlalu pede. Siapa yang suka mengajak makan yang selalu merasa dirinya ingin ditraktir, menanamkan kasih, namun dia menginginkan hal yang lain? Berarti itu belum disebut dengan kasih dari Yesus Kristus.
ataupun kasih agape. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 poin sebagai pembelajaran kepada kita. Yang pertama, sadar. Menyadari kita hanyalah manusia yang terbatas, yang memiliki banyak kekurangan dalam kekuasaan yang kita miliki pada saat ini di dunia ini. Yang kedua, berubah. Merubah segala keburukan dan keinginan daging yang tidak dikehendaki oleh Allah sendiri. Yang ketiga, menerima. Ketika kita telah menyadari akan kasih-Nya, maka perubahan akan terjadi bagi pemuda Kristen yang ada di sini dan layak menerima apa yang dikehendaki Allah, seperti yang tertulis di Yeskiel 36 ayat 26 tadi. Kembali saya bacakan. Kamu akan kuberikan. Ketika ada kata diberikan, kita harus bersiap untuk menerima, saudara-saudara. Oleh sebab itu, jadilah seperti orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kehidupan orang percaya berasal dari anugerah dan ditopang sepenuhnya oleh anugerah. Ketika kita mulai merasa mampu mengasihi Dia dengan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti tertulis dalam kitab Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan karena Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekian firman Tuhan. Amin.